Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semangat nggak? Kurang, Bu. Kurang? Nah, semangat. Coba dicek sebelahnya apakah ada sampah? Kosong. Nggak ada sampah? Nggak ada sampah. Baik. Sebelum saya mulai pelajaran pada pagi hari ini, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Berdoa selesai. Di sini kelasnya ada berapa muridnya? 48. Yang nggak masuk ada berapa? Yahya, kenapa Yahya? Ini Bu, ziarah. Ziarah. Setiap hari kok ziarah ya? Coba nanti ditanyakan ya, kenapa kok setiap hari nggak masuk? Kok lemak Bu, makanya ziarah. Itu. Di sini Ibu akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Nah, ini ada kaitannya kemarin dengan pelajarannya Pak Yahya mengenai kebijakan moneter. Tujuan dari pembelajaran kebijakan fiskal ini sendiri yaitu agar kalian mampu memahami apa itu kebijakan fiskal, kemudian kalian juga dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Mohon jangan rame dulu ya. Untuk metode pembelajarannya hari ini Ibu akan memakai metode pembelajaran role playing. Jadi kita bisa bermain sambil juga belajar. Seperti itu. Sepertinya kalian tidak bersemangat pada pagi hari ini. Bagaimana jika kita main game terlebih dahulu? Mari itu, berdiri dulu. Ya. Berdiri semuanya berdiri. Maju. Jadi kalian melingkar seperti ini. Satu orang satu tackle. Melingkar satu orang. Gak boleh di tengah. Satu orang satu tackle. Agak ke belakang. Agak ke belakang. Kemana saya? Jangan ada sekat ya di antaranya. Ajak. Sini. Maju nggak apa maju. Jangan ada sekat pokoknya. Geser. Ya maju aja. Maju. Nggak maju dah. Itulah sudah. Jadi permainannya yaitu angin berembus. Nah, ketika Ibu bilang angin berembus, maka kalian harus bilang berhembus kemana? Nanti kalau Ibu bilang berembus ke yang memakai kerudung hitam, maka yang memakai kerudung hitam harus pindah dari Bentar. Maka yang berkerudung hitam
maka yang berkerudung hitam harus pindah dari tackle yang ditempatinya. Seperti ini contohnya Mbak Nela kan kerudung hitam, Diva kerudung hitam. Jadi tukar tackle. Ini. Yang lain gimana? Yang enggak kerudung hitam nggak usah berpindah. Nah, gitu. Kalau yang nggak pakai kerudung, Yang nggak pakai kerudung nggak berpindah. harus bertukar kan, terserah pindah kemana. Terserah pindah kemana mau, kamu pindah kemana lah, mau pindah kemana terserah. Pokoknya ya nanti Pindah ke yang sini. nggak boleh, pokoknya yang di sini, yang diisi aja, yang diisi aja. Kalau tukar ini sama nggak bisa. Pokoknya kerudungnya sama-sama hitam, gitu. Kalau nanti saya bilang, ya kalau nanti saya bilang kerudung biru, jadi yang tukar itu yang hanya kerudung biru aja, gitu. Aku bisa ngatur. Oke, Ya, kamu tidak pakai. nanti ada lagi. Contoh Ayo. dulu, Bu. Aku tadi itu tidak ada. Ayo, angin berhembus ke yang memakai kerudung hitam. Ya nggak pakai kerudung, nggak usah. Sudah. Ayo, konsentrasi ya. Angin berhembus ke yang memakai sepatu. Yang memakai sepatu. Tutup, yang memakai sepatu. Ya nggak boleh sini. Nggak bisa. Enggak. Ayo, sekarang kamu yang mimpin. Jadi kamu harus menyebutin semuanya kamu pakai ini pakai kemeja. Jadi angin berhembus mana yang pakai kemeja gitu. Silakan konsentrasi. Angin berhembus Angin berhembus ke arah ungu. Kamu nggak dapat tackle. Nggak dapat tackle ke sini. Raja apa kembali? Kan Raja dapat tackle. Iya. Iya, langsung lari. Ayo. Ayo. Angin berhembus. Berhembus ke yang tidak pakai. Ayo. Gini. Yang pakai baju hitam. Ayo Tan. Angin kemana? Berhembus ke yang pakai baju hitam. Baju hitam Tan. Ayo. Ayo. Celana, ayo celana, yang lagi celana. Ayo Tan. Angin berhembus yang memakai celana hitam.
Ayo, Ara. Hara. Yuk. Kayak apa yo? Betul. Kamus kemana? Kamu pakai baju itu. Oh, no, apa? Jadi apa? Sepatu putih. Enggak, yang ada di kamu sepatu putih nanti kamu lari yang pakai sepatu putih. Yang memakai sepatu putih. Lari. Sudah semangat tak apa lagi? Seru apa? Saya belum bingung. Mau? Sudah. Ayo duduk semuanya. Raja dihukum ya. Ya, Bu. Pantun. Ayo, Cuk. Raja dihukum membikin pantun ya, teman-teman. Ayo bikin pantun. Masa air. Cakep. Ayo. Ayo, cepetan. Ya. Gerakan. Ayo. Jangan Mas Raja bantunya. Ikan cepat, ikan tongkol. Cakep. Gimana? Ayo Cutan. Jalan-jalan ke pasar, beli bawang. Cakep. Jangan lupa minum Vincent. Kalau Anda kepingin Ya. Ayo. pergi ke toko Thailand membawa sejuta umat. Sudah. Duduk. Sudah ya. Sudah teman-teman, saya lanjutkan ya. Ini pelajarannya mengenai kebijakan fiskal. Nah, apa itu kebijakan fiskal? Yaitu aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil. Nah, kemudian di kebijakan fiskal itu terdapat beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang berikutnya ada menjaga stabilitas harga. Yang berikutnya mendorong laju investasi. Berikutnya meningkatkan potensi sumber daya manusia dan mewujudkan keadilan sosial. Apa sih jenis-jenis kebijakan fiskal? Siapa yang tahu jenis-jenis kebijakan fiskal? Siapa yang tahu jenis-jenis kebijakan fiskal? Siapa yang tahu? Nah, ini adalah jenis-jenis kebijakan fiskal. Boleh dibacakan, Mas Firman, untuk yang kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif, jenis kebijakan fiskal yang pertama ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Ketika kebijakan fiskal ini dilakukan, diharapkan daya beli masyarakat yang sebelumnya lesu akan kembali naik sehingga roda perekonomian berputar makin kencang. Tujuan lainnya adalah mengurangi tingkat pengangguran sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kebijakan fiskal kolaboratif, kebijakan
kebijakan fiskal alternatif dilakukan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak. Biasanya jenis kebijakan fiskal ini akan dilakukan jika pemerintah melihat kondisi perekonomian sedang ekspansif yang mulai memanas demi menurunkan tekanan permintaan. Ya, seperti itu. Sudah paham, teman-teman? Nah, di sini ada instrumen kebijakan fiskal yang pertama pajak. Kenapa kok pajak? Karena jika kita membayar pajak, maka negara itu akan mendapatkan pendapatan dari pajaknya ini sendiri. Kemudian di sini ada obligasi publik, di mana di sini di obligasi publik itu terdapat surat hutang, yang di surat hutangnya nanti di situ terdapat bunga bank, yang nantinya bunga itu akan masuk ke dalam negara ataupun APBN negara. Kemudian ada pengeluaran belanja. Nah, di pengeluaran belanja ini kalian biasanya membayar PPN seperti itu. Nah, gitu. Paham semuanya? Karena tadi Ibu sudah menjelaskan, sekarang Ibu ada satu games lagi buat kalian. Bisa berdiri semuanya? Berdiri, maju semua. Ya, semua maju ke depan. Maju ke depan. Saya minta tolong 2 orang untuk memegangkan ini. Saya Sama ini satu. Ya, silakan di sini. Kamu berdua di sini. Kalian di sini. Semuanya di belakang semua. Bisa di depan sini. Diangkat. Nah, diangkat. Semuanya ke sini semua. Ke sini semua. Ya. Enggak, nanti kalian memilih antara mana yang benar. Jika kalian menjawab jawabannya benar, maka kalian berbaris di barisannya Nisa di sini. Nah, jika pernyataannya Ibu nyatakan salah, maka kalian akan berbaris di Andika. Begitu. Di depannya, di depannya. Jika rodoran. Nah. Sudah siap semuanya? Yang pertama, apakah kebijakan fiskal dapat berpengaruh kepada perekonomian Indonesia? Ya. Sudah. Jawab. Ada berpengaruh ya? Ya. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa kok ada pengaruhnya? Oh, dapat. Gak ada jawaban nih. karena terdapat kebijakan pemerintah yang dimana terdapat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Ya, wis. Iya. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Apakah ya? Berpengaruh karena di kebijakan fiskal itu ada instrumen pajak. Nah, instrumen pajak itu semua masyarakat itu membayar pajak ke negara dan negara nanti mendapat ya, ya, betul. Sekali lagi. Andika. Pertanyaan kedua. Apakah pajak dapat menanggulangi inflasi? Ya. Ya. Iya apa tidak? Ya apa tidak? Pajak mengurangi pajak dapat menanggulangi inflasi. Mengurangi pajak dapat menanggulangi inflasi. Iya apa tidak? Mengurangi pajak dapat mengurangi pajak. Mengurangi pajak. Sudah? Siapa yang mau menjawab? Kenapa kok menjawab salah? Karena pajak mengurangi
pajak dapat menanggulangi inflasi. Pajak itu untuk pembangunan bukan kebijakan dari pemerintah. Pembayaran pajak bisa membantu untuk membangun infrastruktur dan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Nah, jika sarana dan prasarana masyarakat itu baik, nanti inflasi akan berkurang. Ya, kemudian pertanyaan yang terakhir. Yang berwenang mengambil kebijakan fiskal adalah presiden, benar apa salah? Siapa yang benar? Yang berwenang mengambil kebijakan fiskal. kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal. Sudah. Apa beda? Masuk ke Menkyu tapi dalam naungan Badan Kebijakan Fiskal. Badan kebijakan BKF. Sudah. Nanti. Saya bener Bu tadi. Ya. saya juga ya. Ya. Duduk dulu ya. Sekarang Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Membagi di 3 kelompok. Nanti kalian di kelompok di sini presentasinya nanti kalian acting ya di sini. Dari 3 topik ini nanti kalian acting di depan sini memperagakan mengenai kebijakan fiskal seperti itu. Saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Paham dah? Jadi kalau engkau sapa sing loro Covid. Nah, engkau iki sembah iki sing loro Covid, engkau amu dadi ya pemerintahan, engkau sapa sing dadi sering ngono. Ayo. Dapat apa kalian? HIV. Nanti siapa yang jadi HIV? Siapa yang nyuntik? Siapa sing anu? Jadi nanti kalian bercerita sambil bercerita gimana alurnya ya. Gitu. Kalian dapat apa? Subsidi bahan bakar. Jadi nanti siapa di antara kalian ini yang jadi orang miskin, siapa yang dari pemerintah, siapa yang jadi anu. Jadi nanti kalian mengatur ceritanya sendiri. Gitu. Sudah tak paham dah? Paham, Bu. Sekarang mau maju. Sebentar ya. Sudah. Ayo siapa yang nggak kelompokan? Sudah, ini kelompoknya siapa? Bu ini Bu. Kelompokan Bu ini Bu. Kelompoknya siapa? Ayo. Silakan berkelompok dengan kelompoknya ya. Mari kita jawab.
dong, Mbak. Mbak, masuk, Mbak. Sosialisasi dulu. Terus, sosialisasi kumpul. Jadi kopi itu kok mati ya dengar gini ini. Sudah tah? Teman-teman, diperhatikan ya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Siapa? Siapa yang mau presentasi dulu? Teman-teman, siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 3, silakan presentasi dulu. Dengan topiknya tadi apa? Subsidi. Ayo ini dilihat temannya yang sedang presentasi. Ayo sudah. Ayo silakan dipresentasikan. Dilihat ya teman-teman. Ayo. Ya, mulai. Suatu hari pada hari Jumat pemerintah mengumumkan akan kebijakan pemberian subsidi. Pemerintah berkata, rakyatku semuanya, demi kesejahteraan bersama, maka pemerintah akan memberikan kebijakan subsidi BBM guna untuk kesejahteraan masyarakat kecil kita, supaya perekonomian kita bisa merata dan tidak mengalami kesenjangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh asisten saya.
Sudah hanya itu yang bisa disampaikan oleh Ibu Gubernur kita. Ya. Pada suatu hari, jreng jreng jreng. Ayo. Pada suatu hari, dia orang miskin sedang beli BBM. Brom 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 brom. Apa itu Tuhan? Selamat datang di pom bensin Pertadiva. Mau beli berapa? Mau beli bensin subsidi. Apakah sudah terdaftar di aplikasinya? Sudah ini apa? Oke, silakan kemari. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah berbelanja di Pertadiva. Mengisi pertalit. Mohon maaf, berdasarkan mobil yang Anda naiki tidak cocok untuk diisi Pertalite. Loh, kenapa? Saya kan juga punya uang buat beli. Karena kamu tidak terdaftar di subsidi. Loh, saya viralin loh ya, Mbak. Saya juga pembeli loh ya. Masa saya tidak boleh? Berdasarkan peraturan dari pemerintah, subsidi hanya diberlakukan untuk yang kurang mampu, Bu. Mohon maaf. Saya viralkan ya, Mbak. Saya viralkan. Lihat ini pom bensin. Sebenarnya pom Diva. Pom bensin Diva tidak mau melayani. Tidak mau melayani. Tidak mau melayani. Anda bisa saya laporkan ke atasan saya loh ya. Ya udah, baiklah. Saya kembali. Terima kasih. Sudah. Jadi kesimpulannya gimana dengan cerita yang tadi? Subsidi hanya Jadi kesimpulannya subsidi itu diperlakukan hanya untuk masyarakat yang pendapatannya itu di bawah UMK ataupun UMR. Nah, untuk mengetahui mereka masuk di perolehan subsidi atau tidak itu bisa dicek di My Pertamina, bisa di-download di Google Play Store. Sudah itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo nampaknya siapa lagi yang mau maju ke depan? Ya, silakan nomor 2. Silahkan. Dengan topik pembahasannya apa? HIV, Bu. HIV. Siapa naratornya? Ada naratornya tak? Wis yo, minggir Bu. Bu iki. Ya Bu saya. Tuk 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 dung 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 dung. Pada tahun 2022 ada isu mengenai HIV/AIDS dan bagaimana pemerintah menanggulanginya dalam hal kebijakan fiskal. Kemudian Badan Kebijakan Fiskal mulai membicarakannya. Dah. Ini dari siapa? Kami dari Dinas Kesehatan akan mensosialisasi. Kami dari Dinas Kesehatan akan melakukan sosialisasi. Dan kami dari pihak pemerintah. Di sini kami akan berdiskusi penanggulangan apa yang akan dilakukan. Perkenalan kes Bu, perkenalan kes. Ayo, ulang. Ayo, kes pertama Indah dan Mubarihah.
Anda sebagai dari Badan Kebijakan Fiskal. Kes dari Dinas Kesehatan ada Depi, Nopal, dan Introvert. Cek, 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 cek. Untuk warga yang terkena HIV ada banyak. Ya, sudah. Sudah. Perkenalan sudah. Aku ngulang maning ya Allah. Oke, jadi pada tahun 2023 ada isu mengenai HIV dan AIDS. Jadi dari Badan Kebijakan Fiskal akan mengeluarkan anggaran untuk obat HIV AIDS. Dari Badan Kebijakan Fiskal mulai mengobrol. Silahkan maju dari Badan Kebijakan Fiskal. Di sini kita akan mengadakan kegiatan sosialisasi bersama Dinas Kesehatan, di mana yang akan membahas tentang bagaimana cara penanggulangan HIV/AIDS. Kami meminta bantuan kepada Dinas Kesehatan untuk mendata para pasien yang terkena HIV/AIDS. Boleh minta izin untuk mendata? Om data. Besok ada sosialisasi kesehatan Puskesmas Kabupaten ya. Iya, Pak. Besok ada sosialisasi untuk kesehatan di Puskesmas Bokir ya. Assalamualaikum. Dengan Ibu Mutiara ya. Dihimbau besok untuk datang ke penyuluhan untuk kesehatan di Puskesmas Bokir ya Bu ya. Nah. Jadi gimana? Oke, setelah pada hari Sabtu jam 9 diadakan sosialisasi di tempat Dinas Kesehatan. Aku sih buka. Baris kumpul. Misal. Tunggu. Duduk. Jangan berdekatan. Virus. Tuh kati ngomong mulai mau virus ae kok iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan akan melakukan sosialisasi bersama Pihak pemerintahan. Jadi di sini kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam sosialisasi mengenai penanggulangan HIV/AIDS. Serta kami juga akan memonitoring evaluasi dari sosialisasi ini serta kita dapat melaporkannya secara berkala. Kemudian untuk kebijakan pengendalian HIV/AIDS mengacu pada kebijakan global, yaitu yang pertama menurunkan hingga meniadakan infeksi baru, yang kedua menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan penyakit HIV/AIDS, kemudian yang ketiga yaitu meniadakan diskriminasi terhadap ODHA. Dan selanjutnya saya akan berikan kepada pihak Dinas Kesehatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan, terutama saya akan menjelaskan harga anggaran kesehatan di Indonesia. Sebelum pandemi anggaran Kemenkes berkisaran 80 triliun hingga 90 triliun pada 2020. Sudah seperti itu. Ya sudah. Kita beri tepuk tangan.
Ya, silakan. Sekarang kelompok 3 sudah. Terima kasih. Kelompok 3 silakan. Lebih enggak sih? Sepeda. Ya. Sudah. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah siapa yang bisa memberi kesimpulan? Ya Indah, silakan. Jadi Bu, terdapat jenis-jenis kebijakan fiskal itu ada 2. Ya. Terus kebijakan fiskal itu elemennya itu terdiri dari pajak, obligasi. Itu dapat membantu pemerintah, Bu. Ya. Terima kasih ya. Gimana anak-anak? Pelajarannya hari ini seru apa enggak? Untuk pembagian hadiahnya yang menang kelompok 3. Silahkan. Kelompok 2 karena tadi ulang jadi Kak, nggak langsung. Dan ini nanti ada sedikit hadiah yang Ibu kasihkan karena tadi sudah menjawab pertanyaan yang Ibu kasih. Itu. Ya, nanti di belakang saja ya. Silakan sikapnya yang rapi, kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian yang Ibu dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.